dia itu sudah 5 bulan katanya, ya kan, 3 bulan di rumah safe house, 2 bulan di tempat lainnya. Itu yang ngomong si Rasman sendiri. Terus dia bilang Loli lihat di TV katanya bahwa ada Smart TV, makanya dia YouTube Rasman katanya, ya kan. Jadi dia inget cenah kantornya Rasman di mana, ya kan. Kantornya Rasman di mana? Di Senopati atau di mana? Terus kan. Terus abis itu dia bilang dia kabur katanya karena sudah tidak nyaman, ya kan. Terus ketemu Maxim. Setahu aku Maxim Drive itu harus pakai aplikasi, ya nggak guys? Coba, bener nggak? Setahu aku kalau misalnya naik Maxim harus pakai aplikasi kan, dia nggak punya handphone, ya. Oke lah, dia bilang dia telepon Bang Rasman, dia telepon cerita dari dia ke Maximnya aja nih nggak ngerti nih, ya, nggak ngerti nih, ya. Jadi pokoknya dia udah di Maxim, si bapak itu nganterin si Loli ke kantor Senopati itu, ya kan. Nah, dia telepon si Pak Rasman itu dari handphone si bapak ini. Oke lah, masih make sense gitu kan. Terus dia video call, nggak dijawab, ya kan. Ini Loli ujung-ujungnya video call, ya kan, sama ada voice note. Oke. Terus si Loli disuruh ke Hotel Horizon, berseberangan dengan kantornya si Rasman, ya kan. Terus abis itu Loli, kamu lagi di mana? Ya, kok bisa keluar dari safe house? Kamu ada di kantor saya. Tolong lihat hotel di sebelah. Nanti Loli tunggu di lobby, ya kan. Udahlah, jadi gue ntar disangkanya menjelek-jelekan Rasman lagi. Kan kadang-kadang kita harus berkarakter, ya guys. Jadi Loli bilang, iya om, aku tunggu di lobby Horizon ya, dia gitu kan. Terus nggak lama dia datang, kayaknya dijemput sama si Rasman keluar ke Jaksel. Tapi ini kayaknya dari dia tunggu di hotel itu sampai si Rasman datang, pasti kan jaraknya lumayan jauh kan, karena dia katanya si Rasman ini sama si ibu ini dari tempat dukanya Alfil Lim, dia pulang dulu mandi, terus dari rumah udahlah pokoknya ceritanya gitulah ya, sampai dia di Horizon, ya kan. Terus tiba-tiba langsung ada wartawan. Kok wartawan bisa guys ada di itu? Coba ya guys, wartawan berarti udah ditelepon kan. Wartawan udah ada standby di Jaksel, ya. Ada Lolinya segala macam. Terus dia naik ke lantai berapa, ya, ke tempat BAP, ya kan. Si Loli dengan petang-petang-petangnya kata-katanya yang gini ya, kalau misalnya ada anak yang benar-benar nggak betah sama misalnya nih rumah safe house, ya, terus dia intinya dia mau keluar, mau melaporkan ibunya, diem aja, ya, diem gitu, kayak di BAP aja gitu loh. Itu kan private, ya. Pas dia keluar dari mobil langsung bilang, iya, saya keluar, saya nggak betah, saya mau bunuh diri aja, saya disamakan dengan orang-orang open BO yang punya HIV, terus apalagi gitu, pokoknya bukan fokus ke dianya tapi negatif, ya, ke negatif saya merasa dikeram segala macam, namanya safe house, ya kan. Terus ujung-ujungnya dia menjelekkan ibunya, ya kan. Ya, bukan anak aja durhaka, ibu durhaka gitu kan. Terus dia bilang tentang 5 miliar lah, kayak udah di set up gitu loh guys, ya, kayak udah di set up gitu, dari mulutnya tiba-tiba melontarkan kata-kata tersebut. Kalau misalnya anak yang ini ya, kita bayangin ya, kalau kita dikerem misalnya ya sama ibu kita, ya kan, selama 5 bulan, bukannya introspeksi diri gitu ya, kenapa gue bisa dikerem, ya. Ini ada safe house, ya,
adalah bentuk teguran, ya. Kalau pulang ke rumah kan mungkin bukan tempat yang netral, ya. Jadi rumah aman ini dibuat untuk tempat netralisasi, biar si anak itu dapat tempat untuk introspeksi diri, terapi, ya, maybe apa, rehabilitas itu bukan tempat buat narkoba aja, ya, buat kejiwaan juga ada tempat rehabnya, ya. Jadi si anak ini selama 5 bulan bukannya introspeksi diri mereda, keluar makin menjadi-jadi, ya kan? Jadi kayak gak make sense gitu. Kalau misalnya kita lihat dari pihak si Lolinya, ya, katanya si Loli udah baikan segala macam kan, ternyata keluar makin menjadi gitu kan. Dan yang keluar dari mulutnya itu loh yang gua nggak ngerti gitu loh. Bukannya gini ya, iya guys, aku keluar karena aku nggak betah, ya, aku udah nggak kuat, aku sedih, depresi. Ngomongin ke dirinya sendiri, jangan menyalahkan mamahnya, ya. Bilangnya, iya aku nggak betah di sana, mungkin ya makanannya nggak cocok, ya. Itu relatif lah ngomong kayak gitu, ya, review gitu kan, review tentang rumah aman itu. Aku nggak cocok di sana, mungkin di sana tempatnya kurang nyaman buat aku, ya kan. Biasanya aku di apartemen sendiri bisa nge-live, aku nggak punya HP, aku nggak bisa TikTokan gitu kan, ya, nggak bisa bikin konten gitu, ya, gitu. Itu masih rada make sense, ya. Terus dia keluar itu menjelekkan ibunya, secara nggak langsung dia ada agenda, guys, ya. Coba kalian bingung deh. Dia keluar dari mobil mengeluarkan kata-kata negatif bukan untuk apa yang sedang dia terjadi gitu, ya. Dia malah lebih fokus ke ibunya. Coba. Berarti ini udah ada orang-orang, ya, karena iya guys, aku selama 5 bulan di rumah aman itu kayak bosen loh, ya kan. Aku sedih loh, aku nggak bisa lihat adikku, ya kan. Aku nggak bisa lihat Fadel, ya, aku kangen, aku merasa kesepian. Aku biasanya terbiasa hangout sama teman-teman gitu, ya. Di sana aku mungkin nggak cocok sama teman-temannya gitu kan, karena mereka mungkin punya problem sendiri gitu. Bukan ngomong gitu, malah sudah tertuju gitu untuk menyakiti ibunya lagi, ya. Dan gue ini, ya, maaf sekali, ya, buat orang-orang yang tahu-tahu aja nih, ya, kita bisa narik data. Apa penarikan data itu, ya? Jadi ada IT atau ya ada IT aja lah, aku bilang ada IT, ya, yang bisa menarik data percakapan untuk melihat apa yang terjadi, ya. Karena ini kita lihat jaringannya, ya. Kok bisa sih Loli begini? Gue sampai segitunya, ya, guys. Ternyata Marissa Ica itu menghubungi Rasman. Ya, ini disadap istilahnya, ya. Sorry ya. Ini buat mungkin netizen yang orang biasa nggak ngerti apa sadap, tarik data atau apa, mungkin kalian nggak tahu. Aku nggak bisa ngeliat sharing itu karena apa? Itu adalah data pribadi, ya, data pribadi. Kecuali udah di up dulu sama mereka, is okay, ya. Gitu loh. Gua tahu sadap. Jadi gua lihat si Marissa Ica ini menghubungi Bang Rasman bahwa si Loli ini ada di sini, ya. Terus ada di safe house itu, ya kan. Terus mereka berkomplotan, ya udah nanti kita tanggal 10. Jadi ini tuh udah di set up beberapa hari sebelum kejadian ini, guys, ya. Jadi kalau lo lihat Loli tuh nggak kayak sedih, histeris, enggak, malah marah-marah, ya kan? Coba lo lihat deh, ya. Emosionalnya Loli itu kayak udah ready to fight, ya guys. Ready to fight, bukannya kayak yang guys, aku dikerem, kayak kalau anak kecil, ya guys, yang dikerem gitu sama orang tuanya, menangis dulu, ya. Menangis dulu pas bilang, akhirnya aku keluar, aku pengen nasi padang, ya.
Ya, pasti kan keluar otomatis dia pengen makanan yang enak atau nangis dulu lah. Ini tiba-tiba udah langsung keluar duar gitu kan. HIV lah, 5 miliar lah atau apalah. Ya. Itu nggak ada 1 menit guys dia keluar dari mobil itu udah ada ngomongan itu. Ya. Logika nggak? Ya. Jadi si Ica Marisa ini emang sama Fitri Sahuteru sudah makanya udah bilang udah apa karena itu nanti yang membuktikan polisi aja ya, karena kan polisi lagi mengecek kenapa sih bisa Loli keluar dari rumah aman ini ya, karena gue tidak bisa menduga-duga karena nggak ada buktinya. Tapi apa yang aku tahu dari sadapan itu ya, Marisa Ica, lu tahu kan apa sadap itu, apa penarikan data, lu tahu ini apa ya. Oke. Jadi si Marisa Ica ini sama si Fitri ini udah tahu nanti tanggal 10 ya kita akan gongkan. Karena apa? Tadinya si Isa Zega ini bakal diundur-undur, guys. Pemanggilan pemanggilan jadi tersangka yang di Jatim. Jadi dia mencari waktu untuk si Nikita Mirzani dapat pasal, ya kan? Dari pasalnya Fitri, ya kan, katanya Fitri, saya saya siap akan menjadi saksinya Loli. Saya ada bukti-bukti. Kenapa nggak dari awal? Coba ya, kenapa nggak dari awal lu angkat tangan? Saya Fitri Sahuteru akan menjadi saksi menjadi saksi buat Loli. Kenapa nggak dari awal? Sekarang baru lu speak up. Kenapa nggak dari awal bilang, Bang Rasman, saya sebagai saksinya Loli, saya ingin membantu Loli. Kenapa nggak dari awal? Sekarang lu hebohnya. Coba ya. Sekarang heboh udah bilang, tunggu ya guys, aku punya surprise tanggal 10. Deg-degan ya, surprise loh, ditunggu ya. Duar, tanggal 10 yang datang Loli loh. Ya, dengan ucapan-ucapannya nggak make sense ya. Nggak make sense buat otak-otak yang nggak make sense guys. Tapi aku udah tahu. Aku udah tahu dari awal tujuan mereka apa. Karena kita kalau melaporkan seseorang itu pasti ada tujuannya, ya kan? Apa gitu? Tujuannya mau menjarain seseorang, ya. Karena kalau kita melaporkan cuma untuk mediasi, udah ada itu bisa ya, namanya restoratif justice. Tapi kan ini enggak, ini melaporkan untuk menjarakan seseorang, ya kan? Gitu loh. Kenapa ini complicated matter? Karena si Loli ini anak di bawah umur. Walaupun dia udah 17 tahun, ini terjadi sebelum dia 17 tahun. Jadi secara hukum dia masih di bawah ibu kandungnya. Ya. Jadi kalian pikir, masa sih anak umur 16 tahun bisa ke puskesmas, ke rumah sakit tanpa sepengizin orang tuanya ya, USG ya, kita diduga aborsi ya. Kalian pasti ini ada pasal-pasalnya, pil KB ya. Ini pasti ada di rumah sakit tuh nggak hukumnya ada guys, kecuali lu ke bidan atau ke dukun gitu ya, nggak dicek KTP, nggak dicek data-data ya gitu. Jadi aku nggak tahu nih sekarang si Loli di mana guys. Ada yang tahu nggak si Loli ada di Jaksel, ada di rumah aman lagi balik, atau di rumahnya Rasman? Di Polres, oke. Jadi masih di Polres ya. Oke. Terus kemarin ini pas si Loli datang ya kan, di BAP segala macam itu di videoin sama media. Itu tidak boleh. Sebenarnya Loli tidak boleh dimediain karena apa? Dia lagi berada di rumah aman. Secara nggak langsung dia harus menjaga keprivasian dia, ya. Karena itu sudah ditanggung jawab oleh pihak kepolisian. Benar nggak? Make sense nggak guys? Dia lagi dilindungi dari pihak kepolisian, rumah aman, terus dia keluar terus dimediain. Secara tidak langsung ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu nih, ya kan? Gitu. Ya.
Emang ada YOLO? Masih di Jaksel tapi Rasman bilang poin 1 siang ini akan ditemukan Loli ditaruh di mana? Loli nggak mau ketemu. Iya. Dan udah di BAP, Nikita datang ya. Nikita datang dan itu terjadilah kericuhan itu ya. Nikita datang, I don't know what happened, katanya Nikita berinteraksi dengan Rasman, berinteraksi dengan istrinya. Wajar karena apa? Kaget seorang ibu ya yang sedang melindungi anaknya dari orang-orang yang punya motif jahat untuk si Loli ini. Loli bisa keluar dan gini loh guys, gue lebih make sense kalau Loli datang dia menangis, dia bilang saya bunuh diri aja deh. Itu gue lebih make sense. Dia keluar dari safe house, dia diam, dia nangis, Pak. Kalau saya balik lagi ke ke rumah aman, bunuh saya di sini aja. Jangan ngomong jelek-jelek apa-apa lagi, ya. Udah saya di situ aja. Saya di sini aja. Bapak tembak saya aja. Ya. Tembak saya. Sekarang juga tembak saya. Saya nggak mau lagi, ya. Nggak usah ngejelek-jelekin mamanya. Nggak usah ngejelek-jelekin HIV. Nggak usah ngejelek-jelekin Open BO, ya. Coba, make sense gak, ya? Dia kan pengen cari tempat yang nyaman buat dia. Nggak usah ngejelek-jelekin ibunya. Make sense gak? Ya? Ya? Make sense gak? Dia di kantor polisi. Wow. Dengan ininya dia ya. Dengan jamnya dia. Diturunin, dinaikin kan. Saya nggak mau. Ya. Iya aku. Menggebu-gebu ya. Diem aja, santai. Lu tuh udah di kantor polisi. Semakin lu panas, kelihatan gitu. Ada orang-orang yang berkepentingan untuk menjatuhkan ibu lu. Kalau emang lu nggak suka safe house, emang ibu lu ngapain lu 5 bulan kan, katanya dia 5 bulan di safe house kan. Emang lu diapain di safe house sama ibu lu, ya kan? Karena kan ini lagi perkara hukum ya kan. Secara nggak langsung Loli harus selesai dulu, maupun nanti Fadel bersalah atau nggak bersalahnya, Loli harus di mana dulu, ya kan? Kalau bisa kabur, kenapa sekarang? Nah, itu juga logika guys. Selama berbulan-bulan, dia kaburnya tanggal 10, yang secara nggak langsung sudah dicelotehkan sama si Fitri Sauteru, ya. Kenapa nggak minggu kemarin? Kenapa nggak 2 hari yang lalu? Ya, kenapa? Logika, guys. Seenak kalau misalnya Loli bisa lihat kan, dia ngomongnya kan, iya ya, mamaku enak, aku di safe house, mamaku enak-enak di Paris ya, jalan-jalan sama teman-temannya, sama adikku. Kenapa dia nggak kabur hari itu? Coba ya, logika nggak? Kenapa dia nggak kabur hari itu waktu mamahnya lagi di Paris, di Oslo, ya? Coba, ya. Kan itu celoteh dari mulutnya dia. Ya. Kan si Nikita di Eropa seminggu lebih, ya kan? Kenapa nggak kaburnya kemarin? Lu tahu mamah lu ke Eropa, ke Paris, ya kan? Kenapa nggak lu kabur kemarin? Kenapa kaburnya hari ini? Coba. Ya. Something is not right. Aku tidak mau menduga-duga, tapi yang aku tahu, Marissa Icha menghubungi Bang Rasman, ya, untuk berkomplotan ini. Tahu dari mana? Penarikan data. Ya. Gitu. Aku nggak mau berkomentar terlalu gimana-gimana. Secara tidak langsung ini adalah urusan ibu dan anak, ya. Aku tidak mau membenarkan siapa dan siapa. Mungkin ini dua-duanya salah karena emosi. Karena ini mungkin sudah dipendam perasaannya dalam-dalam, ya kan. Ibunya sakit hati, anaknya mungkin marah, ya. Mereka tidak punya mediasi. Mungkin mereka perlu terapi. Mungkin mereka perlu jembatan. Aku tidak bisa berkomentar jauh lebih dari itu.
ya. Gitu. Tapi Fitri, kau kejam sekali Fitri. Ini ya, sudah 2 orang yang kau sudah lakukan ini. Satu Chelsea Maya, ya. Chelsea Maya, kalian pernah, nanti aku upload videonya di YouTube ada. Dia memberikan statement bahwa Tante Fitri ini pernah membuat aku mencoba untuk membenci ibuku, kurang ajar sama ibuku, ya. Chelsea Maya adalah anak tirinya Fitri Sauteru, anaknya Cencen Kurniawan yang pernah hampir dipenjara sama Fitri sendiri, yang melaporkan